Halo guys, ketemu lagi di podcast Psikologi, Dialog Psikologi. Wah, ini kalau ketemu live itu wah gitu ya. Oke, teman-teman, hari ini kita memiliki tema yang luar biasa, untuk saya pun mengejutkan ini. Dan untungnya kita punya narasumber yang luar biasa juga, yakni Dr. Anggita Dian Cahyani, SPSI MA. Halo Pak Dedi, apa kabarnya? Loh, harusnya Pak Dedi yang nanya saya ini. Ya ini podcast serius ya teman-teman, tapi pembawaannya harus santai dong ya. Ini saya sebetulnya agak panik loh nih dengan temanya ya. Untung saya ditemani oleh Kak Anggita ya. Sehat Kak Anggita? Alhamdulillah baik. Siap. Semoga Ya. Pak Dedi juga. Ya, dengan seluruh keluarga ya. Puji Tuhan sehat semua dan kita semua ya. Pagi ini kita bicara tentang hustle culture, benar ya? Ya. Bang gitu ya. Bacanya hustle ya. Hustle culture. Ini sesuatu yang baru tapi juga sudah mulai mengemuka beberapa tahun terakhir ini. Bahkan sudah jadi penelitian oleh Triani 2021 ya. Dan juga media Indonesia itu juga sudah mulai melansir tahun 2021 bahwa fenomena hustle culture ini diperkenalkan secara umum justru oleh tokoh-tokoh semacam Elon Musk, ya bacanya gitu ya. Jeff Bezos ya, lalu Jack Ma, yang dalam tanda petik itu memuliakan perilaku bekerja melebihi batas waktu ya. Oleh karena itu Wayne Oates itu tahun 1971 itu sudah menulis tentang Confession of a Workaholic ya. Jadi bagaimana bekerja tanpa lihat batas waktu itu menjadi gaya hidup tersendiri. Tapi untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada Mbak Anggita, apa sih itu hustle culture itu? Apa yang menjadikan hustle culture ini perbincangan yang mengemuka dan ramai diperbincangkan? Monggo Mbak Anggita. Ya, kalau ngomongin hustle culture tadi itu sudah disebut ya sama Pak Dedi bahwa ini sebuah culture yang seolah-olah bekerja itu adalah sesuatu yang utama gitu. Kerja tuh harus kerja keras sebagai kuda gitu kan. Baru berhenti kalau tipes. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru gitu. Misalnya di tahun 71 Wayne Oates sudah menulis tentang workaholic gitu ya. Dan juga tapi kemudian jadi rame nih akhir-akhir ini gitu. Ya, kalau menurut saya kenapa jadi rame gitu seolah-olah jadi blar gitu ya. Pertama karena keberadaan sosial media. Sosial media itu kan bagian dari bagian hidup dari sebagian besar orang gitu ya. Nah, di sosial media ini terjadi exposure gede-gedean nih tentang hustle culture gitu kan. Ya jadinya rame gitu. Nah, selain itu kenapa rame? Ya karena ada hal-hal luar biasa yang muncul karena fenomena hustle culture ini. Misalnya tadi, mungkin ini yang sifatnya positif, contoh-contoh keberadaan orang-orang yang luar biasa tadi, kalau kayak Elon Musk, kemudian John Bezos, Jack Ma, yang mereka tuh punya ya bisa dibilang mereka tuh hustler semuanya dan mereka itu sukses gitu. Jadi sukses di dunia, menjadi orang terkaya lah, menjadi orang tersukses lah dan sebagainya gitu. Yang kedua, jadi rame karena hal luar biasa yang lain yang sisinya negatif nih. Misalnya nih, banyak sih. Kita pernah lihat berita ditemukan seorang karyawan meninggal akibat kelelahan dalam bekerja. Itu adalah sisi lain dari hustle culture. Nah, inilah yang kemudian jadi rame gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena tadi kembali lagi ke pengertian hustle culture bahwa hustle culture tuh kayak gaya hidup yang membuat orang itu bekerja terus-menerus melebihi batas maksimalnya gitu. Kalau perlu nggak usah istirahat gitu ya.
Supaya apa ya? Supaya kita sukses gitu, karena sukses kaya itu adalah goals gitu. Sehingga pekerjaan itu adalah menjadi prioritas yang utama. Kira-kira gitu Pak Ded. Kak Anggita tadi sudah membuat resume bahwa hustle culture itu seperti itu ya. Bahkan orang kena tipes pun itu Kayak di tempat ngerasa bersalah, tidur kenapa ya aku masih harus kerja gimana gitu loh. nih, gitu. Gitu ya. Bahkan ketika di ICU pun mungkin nggak berhenti karena ada yang lain yang shooting sosial media itu ya. Ininya masih aktif karena tadi mikir, aduh Jadi penyangga hidupnya itu. jangan-jangan. Ya oke. Tapi ini serius teman-teman ya. Dari data BPS tahun 2021 itu ya, Badan Pusat Statistik itu ternyata jumlah jam kerja per minggu di Indonesia itu meningkat loh ya. Memang sebelumnya tahun 2016 itu angka jam kerja mingguannya itu 41,79 jam yang dilansir oleh mediaindonesia.com ya. Tetapi kemudian pada tahun 2020 itu menjadi 40,28 jam per minggu ya. Sementara yang BPS yang tadi saya kemukakan itu ternyata meningkat itu 45 sampai 54 jam per minggu itu dilakukan oleh 25.425.904 orang ya. Sementara yang 55 jam sampai 59 jam itu 7 juta, hampir 8 juta ya, 7.950. Ya. Bahkan ada yang lebih dari 75 jam per minggu itu 4 jutaan lebih loh. Ya. Nah, situasi ini menjadi fenomena tersendiri, padahal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu dan juga PP Nomor 35 Tahun 2021 itu sudah diatur jam kerjanya itu 7 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja. Jadi 1 hari libur dalam 1 minggu itu. Sementara kalau yang 40 jam dalam 1 minggu tapi seharinya 8 jam itu berarti mereka 5 hari kerja dengan 2 hari istirahat dalam 1 minggu. Tetapi kalau melihat fenomena yang disampaikan Mbak Anggita tadi, bisa jadi pada saat hari istirahat itu entah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu menjadi bagian yang membuat seseorang merasa aduh aku harus kerja juga ini. Nah kalau fenomena pandemi ini mungkin dianggap menurun atau bahkan malah meningkat dengan WFH, WFO itu. Bagaimana Mbak Anggita menengarai situasi ini? Apakah akan menjadi makin meningkat ya? Maksudnya gimana? Meningkat kalau misalnya Hasil pandemi udah selesai ya, atau ya. Pandemi udah selesai gitu. Oh ya. Dibandingkan dalam masa pandemi ini. Menurut saya sih iya ya kemungkinannya. Kalau, tapi ada kalaunya nih. Kalau kita tidak belajar dari apa yang terjadi di pandemi ini gitu. Karena sebenarnya pandemi ini tuh kan mengajarkan kita banyak hal ya. Banyak insight-insight yang kita dapatkan selama pandemi ini. Misalnya saja ini tuh kayak ujian, apa sih, bukan ujian. Ini menguji apakah yang namanya remote working itu bisa jalan atau tidak di Indonesia. Yang ternyata menurut saya sangat bisa gitu. Nah, kalau ngomongin remote working, ini kan kemudian berhubungan dengan yang namanya fleksibilitas. Bahwa ternyata pekerjaan itu memang nggak semua sih, tapi bahwa pekerjaan itu mungkin untuk dilaksanakan di mana saja, kapan saja. Ya kan? Di sektor kita, pendidikan, itu mungkin banget gitu. Nah, sehingga pelajaran pertama ini ya patutnya menjadi bahan pertimbangan nih untuk membuat kebijakan. Karena dengan fleksibilitas dalam waktu bekerja, ini kan akan memberikan dampak yang baik. Misalnya untuk secara psikologis lebih tenang gitu ya. Kalau misalnya remote working, tentu kan ini kita kan di Jakarta ya Pak Dedi. Ini tentu akan sangat membantu mengurangi kemacetan, emisi ya kan, dan juga stres yang kita habiskan di jalan. Yang ujung-ujungnya tentu akan berimbas pada produktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua,
apa namanya, mungkin akan meningkat jam kerjanya kalau kita tidak belajar nih dari pandemi, bahwa selama pandemi ini kan kita belajar bahwa ternyata kita itu perlu untuk beradaptasi dengan cepat dengan keadaan. Nah, pandemi ini membuat kita belajar mengenali diri, ya kan? Oh, ternyata saya tuh orangnya seperti ini, sehingga saya harus mengelola diri seperti apa gitu. Kemudian mengelola waktu, karena kan saat remote working tadi, di mana saja, kapan saja, orang nggak ngerti, bos kita nggak tahu gitu. Sehingga kita mau nggak mau harus belajar nih, ngatur waktu, manajemen waktu, pekerjaan gitu. Soalnya ada juga rumah yang harus diurus juga, misalnya seperti itu. Kemudian belajar mengintegrasikan, menyeimbangkan diri atau hal-hal personal dengan pekerjaan, ini yang saya sebut sebelumnya. Yang pada intinya pandemi ini membuat kita belajar gimana sih sebenarnya cara bekerja dengan lebih efektif. Nah, kembali lagi nih soal kemungkinan, kan tadi tanya kemungkinan, mungkin nggak sih usai pandemik akan terjadi tingkat jam kerja yang lebih tinggi. Nah, kalau saya perhatikan ya kalau nggak belajar mungkin gitu. Kenapa? Karena jam kerja yang tinggi menurut saya tidak hanya selalu karena load pekerjaan yang tinggi, tapi kadang karena faktor eksternal. Misalnya tadi kemacetan, ya kan? Sehingga buat waktu untuk bekerja itu jadi nggak efektif. Ya misalnya kita udah capek nih di jalan, ya kan? Sampai sini pasti nggak langsung kerja dong, kita ngilangin penat dulu gitu. Ini kan waktu nih. Nah, hal yang sama juga untuk WFH juga sebenarnya gitu. Selama ini banyak keluhan kan kalau WFH ini juga memakan waktu, kayak justru saya nggak bisa istirahat nih, ada terus nih kerjaan 24 jam gitu. Nah, dari sini ini kan membuat kita belajar bahwa tadi kita perlu mengenal diri, mengelola diri, manajemen waktu gitu, sehingga ya kita tahu bagaimana sih cara belajar dengan lebih efektif. Nah, apakah jam kerja akan meningkat atau tidak nih habis pandemi selesai? Sekali lagi balik lagi, kita belajar nggak nih selama pandemi itu? Kita tuh nggak hanya saya, nggak hanya Pak Dedi, tapi juga mungkin employer gitu kan, pembuat kebijakan, ini belajar nggak gitu? Itu menurut saya. Ya, teman-teman, dahsyat sekali ya telaahnya ya. Ternyata hustle culture itu bisa kita siasati dan yang menentukan adalah kita sendiri gitu ya. Makanya di masa pandemi ini kita harus belajar cepat beradaptasi ya. Mengenali diri menjadi kunci ternyata ya Mbak Anggita ya. Agar kita kemudian bisa mengelola diri ya. Meregulasi diri lah, karena situasi menjadi fleksibel, teknologi menjadi luar biasa dan segala macam. Nah, kita sekarang beranjak ke berikutnya nih Mbak Anggita ya. Ternyata ada beberapa penyebab yang disinyalir menjadi yang men-trigger fenomena hustle culture ini ya. Yang pertama, karena memang tertanam pada diri seseorang itu sendiri. Lalu yang kedua, ada faktor kepribadian, ini tadi yang digarisbawahi oleh Mbak Anggita ya, bahwa seseorang cenderung perfeksionis, result oriented, kemudian pengelolaan dirinya menjadi kurang tertata dengan baik, bisa jadi akan menjadi terimbas dengan hustle culture ini. Yang ketiga, konsep diri tadi yang Mbak Anggita dengan istilah mengenali diri lah ya, gitu, agar bisa mengelola diri. Nah, ini biasanya dimiliki oleh para milenial ini. Bagaimana hustle culture ini dianggap sebagai salah satu pilihan konsep hidup. Dan mereka percaya bahwa untuk mencapai mimpi, tadi seperti yang Mbak Anggita sampaikan, bagaimana mereka Jack Ma dan kawan-kawan itu memang hustler, tapi juga sukses. Tapi berapa persen yang seperti itu ya? Gitu. Nah, ini milenial menjadi terdorong untuk mengejar mimpi selagi masih muda. Nah, menurut Mbak Anggita, bagaimana generasi milenial dan generasi Z ini menerapkan atau terimbas dengan hustle culture ini? Ini agak sulit dibahas karena saya nggak punya datanya.
Tapi yang jelas, menurut artikel yang saya baca, bahwa kekuatan Gen Z itu ada di informasi yang begitu kuat dari internet gitu, sehingga mereka bisa membangun sebuah pengaruh gitu. Nah, pengaruhnya ini dibangun melalui interaksi sosial, baik secara maya maupun nyata, khususnya lagi dengan sosial media ya. Nah, sosial media ini bagi generasi Z atau pasca milenial ini tuh jadi sarana untuk berbagi apa saja gitu yang mereka miliki gitu. Sharing is caring katanya kan gitu. Nah, berangkat dari sini bagaimana nasib nasib generasi pasca milenial ini nih dengan hasil culture akan seperti apa sih kira-kira? Ya akan sangat bergantung pada apa yang kemudian dibagikan gitu. Kalau misalnya yang terus dibagikan adalah glorifikasi atas kerja gitu ya, terus parameternya ada pada kepunyaan material, young rich and famous di usia muda itulah yang jadi goals gitu, ya mereka akan terbentuk menjadi hustler semua gitu. Hasil culture akan semakin kuat gitu mungkin ya. Tapi jika yang dibagikan adalah mengenai misalnya konsep cukup, konsep kesederhanaan, keseimbangan, kesejahteraan psikologis dan kesehatan misalnya, ya saya pikir ini akan menjadi sebuah penyeimbang gitu, sehingga ya mungkin semangat dalam bekerja tapi tidak lantas kemudian terjebak dalam hustle culture. Seperti itu Pak Dedi kira-kira. Oke, Mbak Anggit. Teman-teman, itu telah tentang kemungkinan dan antisipasi agar generasi pasca milenial juga tidak terimbas dengan banjiran informasi dan sharing-sharing lewat sosial media tentang glorifikasi, tentang ukuran-ukuran tentang sukses dan kehidupan, tidak hanya materialistis tapi kemudian mulai lebih wise ya. Cukup itu adalah cukup gitu ya. Kesederhanaan tidak lagi menjadi sesuatu yang asing untuk generasi milenial dan terutama untuk pasca milenial. Kalau itu yang di-sharing, maka kemudian menjadi penyeimbang. Tadi yang disampaikan oleh Kang Gita. Nah, kita lanjut lagi nih Bang Gita ya. Kalau seseorang melakukan hustle culture, secara tidak langsung dia sebetulnya kan merelakan waktunya itu ya. Waktu istirahatnya, quality time bersama keluarga mungkin, bahkan seringkali jadi mengabaikan kehidupan pribadi sampai dia mengalami kelelahan karena ya harus mungkin update status dan segala macam ya, dan menunjukkan semua hasil karyanya itu, pekerjaannya, dan menjadi seluruh pusat perhatian sampai tidak memperhatikan kesehatan fisik dan mental. Maka saya mengulang lagi bahwa bukan cerita kosong yang disampaikan Mbak Anggita tadi bahwa ada millennials yang bekerja mati-matian, tidak kenal waktu, dan kemudian ditemukan meninggal beberapa waktu berikutnya, dan itu tidak sedikit ya. Itu. Nah, kalau dikaitkan dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan serta kesehatan fisik dan terutama mental, kalau generasi milenial ini menjadi korban dari hustle culture, kira-kira dampak-dampak negatif apa secara psikologis yang dipicu oleh hustle culture ini? Dampak psikologis dari hasil culture ya tadi mungkin akan terjadi burnout. Ya kalau udah burnout biasanya ya ngefeknya ke banyak hal ya, mulai dari fisik, kondisi fisik yang melemah, gampang sakit, kemudian dari segi mental juga mungkin akan mengalami depresi. Lalu juga secara kreatif juga, orang kalau kelelahan tuh sebenarnya nggak tambah kreatif, tapi malah tambah mungkin jadi nggak bisa mikir.
Jadi mungkin burnout itu sih akibat yang sangat mungkin muncul kalau kita terus-terusan atau kita terjebak dalam hustle culture ini. Ya, di mediaindonesia.com juga merilis itu ya, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, bahkan dipublikasi di Current Cardiology Reports ya, dan melibatkan banyak responden ya. Ternyata itu bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular juga ya, jantung, koroner ya, tekanan darah itu secara fisik loh ya. Jadi dampak negatif dari hasil culture kalau diterapkan secara terus menerus itu boleh ditambahkan ya, kita selain yang tadi. Ya tadi, jadi kalau hasil culture itu biasanya pertama yang diserang itu fisik gitu. Kan terekspos kan, kerja terus, nggak pernah istirahat, lupa makan gitu, pasti fisik yang kena gitu. Dan ada memang hasil risetnya, semakin tinggi jam kerja itu semakin tinggi resiko terhadap penyakit. Tadi sudah disebutkan ada penyakit jantung, penyempitan pembuluh darah, denyut jantung yang nggak normal, serangan jantung gitu ya. Itu. Nah, kalau sudah serangannya ke fisik, ya kan, bisa dibayangkan orang sakit tuh gimana sih rasanya, well-beingnya pasti udah jadi terganggu kan. Secara tidak langsung atau mungkin secara berurutan ya kemudian akan menyerang psikologis gitu. Dan tentu pada produktivitas kerja itu sendiri. Jadi ya bakalan ngapain gitu. Tadi akhirnya tahu-tahu mati, terus mau ngapa kalau udah mati. Nah, dari awal kita tampaknya agak pejoratif dengan hustle culture ini ya. Kira-kira ada nggak sih sebetulnya sisi positif dari hustle culture ini supaya kita tidak seolah-olah mau menghakimi tentang hustle culture, tapi kita bukan menghakimi, tetapi tadi Mbak Anggita berangkatnya dari data dan telaahnya itu jelas bahwa memang ini yang dikhawatirkan, situasi seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sisi positif dari hustle culture ini? Aduh, sisi positif. Oke, sisi positif jelas ada. Kalau kita mau nanya positifnya ada nggak sih? Kok kayaknya tadi ngeri banget ya, orang kerja keras kok kayaknya malah ditakut-takuti mati gitu kan. Itu kalau berlebihan, itu namanya hustle culture. Nah, dampak positifnya ada nggak? Ada. Misalnya nih, ketika kita punya kalau kata anak sekarang tuh ambis ya. Ketika kita ambis terhadap sesuatu gitu kan, misalnya kita punya keinginan untuk mengembangkan karir, kita punya goals misalnya, aku goals harus jadi kalau anak sekarang tuh 100 juta sebelum 25 tahun misalnya kayak gitu. Nggak tahu lah itu. Kemudian apapun lah tujuan kita, tujuan-tujuan ini tuh akan membantu kita untuk membangun disiplin. Disiplin untuk apa ya? Disiplin untuk mencapai goalsnya itu. Membangun mental toughness kita, kekuatan mental kita gitu kan. Dan juga kepercayaan diri. Bagus gitu. Punya tujuan, punya goal yang mau diraih. Bagus gitu. Tapi ya itu tadi, dari tadi kita ngomong kok serem gitu tuh sebenarnya bukan untuk menyeram-nyerami, menakut-nakuti, tapi lebih ke untuk mengingatkan bahwa ya segala sesuatu itu kalau berlebihan itu tidak baik gitu. Artinya dampak baik ini kalau kita lakukan tanpa strategi misalnya, atau tanpa henti. Misalnya kita nggak mau belajar bahwa ternyata untuk manajemen diri yang paling gampang aja, manajemen diri, manajemen waktu tuh ada seninya loh. Kerja itu bisa loh dibuat lebih efektif dengan cara misalnya kita mengaplikasikan teknik tertentu misalnya supaya kita lebih fokus. Dan juga kita tidak sadar diri itu artinya bahwa bagaimanapun kita itu manusia yang punya kelemahan, kita manusia yang butuh istirahat, butuh makan,
ya kan? Nggak cuman disuruh sepaneng mikir terus gitu. Nah, kalau kita nggak kita imbangin dengan ini tadi ya, yang tadinya baik tadi bisa membangun gitu kan mental toughness apa ya jadinya hasilnya jadi kurang baik gitu. Saya pikir itu sih Pak Den. Oke Mbak Anggita, terima kasih. Nah sekarang kita masuk ke ranah yang lebih privat atau dekat lah ya. Kalau misalnya nih teman-teman yang nonton kita ini punya dan mendengarkan kita, punya teman yang sudah terimbas dan mengalami hasil culture, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan lah atau cara kita memberikan care kepada mereka bagaimana ya? Ya itu tadi mengingatkan. Ya udah kita kasih, kita tunjukkan bentuk kepedulian kita. Sesimpel misalnya ngajakin istirahat, ayo dong istirahat dulu. Atau misalnya kita ajak makan bareng gitu kan. Terus kita mungkin berbagi tips. Ternyata gini tuh kerjaan lebih cepet loh misalnya kayak gitu. Atau sekedar kita mau mendengarkan. Mungkin kan orang kan biasanya kalau kerja terus gitu kan ada capeknya pasti kan, kemudian pengen ngomong apa gitu ya kita dengarkan, menjadi pendengar yang baik. Itu tuh sebenarnya udah membantu gitu. Hingga misalnya yang cukup eksplisit ya mengingatkan kalau memang kita punya kapasitas untuk itu, mungkin teman deket banget kita ingatkan gitu bahwa dia udah lupa istirahat loh, dia udah lupa makan loh, kamu udah lupa makan loh, udahlah kita berhenti dulu, stop, ayo saya udah bookingin kamu tiket jalan-jalan misalnya kayak gitu. Ini kan kalau teman deket bisa kan kayak gitu. Tapi kalau enggak ya tadi nanti bayarnya belakangan gitu. Kalau enggak ya tadi cukup dengan memperlihatkan kepedulian, kita ngasih contoh. Misalnya contoh tuh kan enggak harus yang lihat aku, enggak, tapi ya kita sendiri punya etos kerja yang baik, dalam arti ya fokus kalau di tempat kerja, tapi juga waktunya istirahat. Nah kan orang juga akan melihat ya gimana gitu. Hingga misalnya memang dirasa parah ya kita bisa aja membantunya dengan cara meminta bantuan kepada pihak lain yang mungkin lebih kompeten, mungkin atasan kita, itu kayaknya udah ada yang nggak beres nih misalnya, atau misalnya kita membantu merujuk ke profesional juga bisa. Jadi itu sih saya pikir yang kita bisa lakukan gitu. Tinggal disesuaikan aja nih kapasitasnya seberapa gitu kan. Jangan SKSD juga ya kan. Kalau sudah parah ya memang harus ke profesional ya. Tapi kalau sebagai orang dekat ya kita mungkin masih bisa kalau kita lihat teman dekat kita atau keluarga kita udah mulai terimbas oleh hasil culture ini, mungkin pas jam makan kita bawain makanan gitu tuh ya. Mulai suntuk kita ajak ngopi gitu ya. Betul ya, sesederhana ngasih bentuk kepedulian kayak ayo kasih makanan kayak tadi nanti kita tiket, buka puasa tiket jalan-jalan boleh. Tiket jalan-jalan asik gitu ya gitu. Tapi nanti ditransfer ya. Bayar sendiri ternyata. Ya, oke. Itu tadi dengan orang-orang dekat. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, Mbak Anggita ini adalah subject content coordinator dari rumpun PIO, Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, maka kita berhak dan Mbak Anggita layak untuk memberikan respon bagaimana HRD yang baik atau perusahaan yang baik perlu mengambil langkah atau strategi apa agar karyawannya itu mencapai well-being, mindfulness dan tidak hanyut dalam hasil culture ini. Bagaimana Mbak Anggita? Gimana ya? Kalau misalnya mungkin ada dua ya jawaban saya. Pertama, setiap perusahaan itu kan pasti ingin karyawannya itu bisa bekerja dengan optimal, tapi juga tetap happy, selalu sehat, senang dan juga bangga gitu dengan pekerjaannya. Itu lengkap ya. Karena kan kalau cuman happy optimal tapi habis itu karyawannya kok lihat karyawan kok mukanya masem terus ya kan, nggak enak juga. Atau pekerjaan selesai tapi
ini kok dilihat banyak yang sakit-sakitan, klaim asuransi tinggi juga gitu. Atau misalnya pekerjaan selesai, ya dia kelihatannya senyum-senyum aja gitu kan, sehat-sehat aja, tapi ternyata omongannya keluar tuh nggak mencerminkan bahwa dia tuh bangga dengan pekerjaannya. Yang ngomongin lah tadi apa, pokoknya nggak ada, kalau dalam bahasa psikologi tuh attitude-nya tuh udah nggak bagus gitu terhadap perusahaannya. Nah ini kan tentu juga nggak bagus gitu. Yang perlu dilakukan ya yang perlu dilakukan oleh perusahaan ya terus melakukan evaluasi gitu. Apakah perusahaan ini tuh secara tidak langsung sudah mendorong terjadinya hustle culture atau tidak gitu. Jadi justru perusahaannya yang karena mengkondisikan hustle culture. Iya, jangan-jangan gitu. Karena kan menurut saya faktor terbesar terjadinya hustle culture itu adalah lingkungan gitu. Jadi dievaluasi gitu. Kebijakan ini apakah begitu kaku gitu kan? Sehingga sehingga karyawan tuh merasa tadi ya aku harus bekerja tuh ya kayak gini gitu, harus 9 to 5 ceklek tanpa harus berhenti atau apa gitu. Atau misalnya karena ternyata leadernya nih, karena kan tadi leadernya ternyata memberikan pengaruh yang seperti itu, karena banyak sekali leader-leader yang hustler kan, makanya dia bisa jadi leader gitu. Tapi ternyata sisi dark side-nya adalah dia jadi contoh yang kurang bagus gitu. Tadi kerjanya tuh kayak nggak kenal waktu gitu. Nah sebagai bawahan kalau ada atasan seperti itu kan nggak enak juga kan, mau duluan nggak enak gimana gitu. Kalaupun misalnya ya saya tuh kayak gini, udah kalian santai aja ya, berarti komunikasi dan sebagainya kan harus diperbaiki nih, hal-hal kayak gitu. Ya banyak hal sih yang yang bisa tadi pertanyaannya saya jadi muter-muter nih. Perusahaan itu malah mengkondisikan hustle culture jangan-jangan. Iya, jadi itu coba dicek lagi culture-nya seperti apa gitu. Itu. Ya itu tips dan trik yang perlu diupayakan oleh HRD dan perusahaan mungkin ya, supaya karyawannya tidak hanyut dalam hustle culture ya. Ya, karena walaupun tadi jam kerja itu kan sudah diatur undang-undang, tapi itu tuh hanya berlaku untuk bidang usaha tertentu, kayak kesehatan, media massa, transportasi, wisata, itu tuh nggak ada tuh, nggak kenal kayak gitu dia bisa bekerja sepanjang hari media massa gitu. Sementara bidang-bidang itu kan bidang-bidang yang rentan kerja overtime gitu. Makanya sangat penting untuk memperhatikan berbagai kebijakan yang ditetapkan, kultur yang dibangun, nilai-nilai yang dibagikan gitu ya. Sehingga nilai tadi kultur yang dibangun tuh bukan hanya sesuatu yang baik untuk perusahaan buat employer tadi pengennya kerja optimal, tapi juga baik juga untuk karyawannya gitu. Intinya win-win lah gitu, Pak Det. Karena tadi sekali lagi hustle culture itu menurut saya nih ya, faktor terbesarnya itu pendorongnya itu adalah lingkungan ya. Bayangin lah kalau misalnya di lingkungan kita ini, baik ya lingkungan itu bisa mana saja ya, bisa di tempat kerja itu sendiri, lingkaran circle kalau kata anak sekarang ya kan. Ketika lingkungan di sekitar kita ini mengglorifikasi kerja gitu kan, padahal sebenarnya kita mungkin ya aku sih santai ya, selama tugas dan kewajiban aku lakukan ya sudah gitu. Tapi kalau lingkungannya terus mendesak seperti itu gimana kira-kira? Ya terdesak juga kan. Jadi ikut-ikutan juga gitu ya. Iya. Mungkin maunya nggak ikut-ikutan tapi karena dikondisikan juga terbawa, jadi terbawa kan? Gitu ya. Gitu. Kira-kira ada nggak ya perusahaan yang melarang karyawannya supaya tidak mengikuti hustle culture itu? Kalau melihat tren yang sekarang ini. Ya pastinya sih ada ya.
Iya, masalahnya sadar apa enggak gitu. Atau misalnya ada yang mungkin dengan sengaja ya culture seperti ini yang kita bangun karena memang ritme kerja di sini tuh kayak gini gitu. Gitu. Kayak misalnya apa ya, media massa gitu kan, itu mesti cepet kan. Informasi itu kan gitu. Ya nggak apa-apa untuk membangun apa namanya, budaya semangat yang bahwa kita itu harus cepat gitu. Tapi di satu sisi sekali lagi balik lagi tanggung jawab juga gitu. Apa namanya, tanggung jawab juga untuk memberikan faktor penyeimbang gitu. Misalnya kayak melihat tadi review kebijakannya tuh sebenarnya gimana ya gitu. Kemudian dilihat apakah kompensasi yang diberikan selama ini sudah bagus atau belum gitu kan. Kemudian menambah fasilitas untuk well-being gitu. Jadi walaupun kerjanya harus tadi cek gitu, tapi nggak perlu khawatir untuk yang lain gitu. Nah ini kan tetap aja di balik kekuatan harus ada tanggung jawab gitu. Intinya gitu, harus tetap diseimbangkan dengan berbagai hal. Iya, ini sebetulnya pertanyaan saya yang terakhir ini ya, bagaimana konsep work-life balance itu diterapkan agar menjadi sisi yang lain dari hustle culture. Nah, bagaimana kalau minta tolong Mbak Anggita memberikan satu potongan atau quote agar kemudian hustle culture dan work-life balance ini bisa menjadi sesuatu yang bisa jalan bareng gitu lah. Kalau cuma potongan susah ini agak. Oh ya, saya oke. mau jelasin Panjang agak boleh panjang. Kita cancel quote-nya ya. Quote-nya nanti sendiri aja gitu. Kalau quote-nya nanti ada yang sedang-sedang aja. Oh, okay. Itu quote-nya. Mau nyanyi itu bukannya lagu ya? Iya. Mau nyanyi satu lagu kepanjangan, itu aja intinya. Okay, yang sedang-sedang aja gitu. Karena yang berlebihan itu apapun nggak baik. Bahkan kebaikan itu sendiri kalau berlebihan juga kayaknya kok nggak baik ya. Oke. Pertama apa namanya, mungkin bukan menyeimbangkan hustle culture dengan work-life balance ya Pak Dedi, tapi lebih ke gimana ya kita menerapkan work-life balance nih supaya supaya kita nggak terjebak nih dalam hustler. Kalaupun kita kerja keras apapun itu tetap ingat apa, nggak lupa diri gitu ya, tetap mawas diri gitu, tetap aware sehingga nggak terjebak gitu. Nah ditanya ini pun juga saya agak mikir juga gitu. Gimana caranya supaya work life balance? Saya aja nggak balance ya, enggak. bukan gitu. Tapi sepatunya balance kan? Oh iya, New Balance. Loh, sebut merek. Enggak boleh ya. Nah, jadi mungkin yang saya bisa bagikan adalah bagaimana sih supaya kita bisa menyeimbangkan tadi antara work and life gitu. Tapi kalau yang baik dan benar seperti apa agak susah. Kenapa? Karena balik lagi ke keadaan, situasi dan juga kebutuhan tiap individu itu kan beda. Saya dengan Pak Brady berbeda. Saya dengan teman-teman beda gitu kan, pasti beda gitu. Dan juga kalau kita ngomongin balance nih antara work and life, itu tuh bukan masalah, oh berarti kita punya 24 jam, 12 jam buat kerja, 12 jam buat personal, beres. Enggak kayak gitu. Tidak sesederhana itu. Iya, enggak sesederhana itu. Siapa biasanya yang disebut kalau enggak sesederhana itu? Itulah biasa sebut nama apa itu. Nah, sehingga yang perlu kita temukan adalah titik seimbangnya inilah. Titik seimbangnya di mana? Balik lagi. Tadi apa sih situasimu dan kebutuhanmu gitu. Itu tugas kita gitu. Menemukan titik itu. Karena kan sejatinya hidup itu kan kita sedang menjaga keseimbangan kan. Hidup itu kan tentang itu sebenarnya. Jadi filosofis ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa tips yang sudah saya siapkan. Yes. Nah, ini penutup ini loh teman-teman. Ya. Mari kita simak. Ya, jadi yang pertama, coba ditinjau ulang situasinya, gitu. Kita tanyai dulu, kita refleksi ke diri gitu. Sebenarnya apa sih yang penting buat kita tuh apa sih gitu. Terus bagaimana selama ini waktu kita dihabiskan. Kalau ngomongin hustler, kita ngomongin work life balance kan sebenarnya variabel terkuatnya adalah waktu ya. Kita evaluasi lagi gitu. Kita melakukan refleksi. Nah, dari situ kita dapat insight.
bagaimana selama ini kita menghabiskan waktu kita yang berharga, ya kan? Nah dari situ tadi insight-nya adalah apakah kita itu memang perlu mengatur ulang prioritas kita, apakah kita perlu belajar manajemen waktu lagi gitu kan? Jangan-jangan saya bukan hustler tapi karena saya nggak bisa ngatur waktu gitu, jadi kayaknya kerjaan nggak selesai-selesai, bisa jadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atur ekspektasi orang. Ini kita konteksnya dalam bekerja ya Pak Dedi. Ya, bikin boundary, batasan yang jelas gitu. Kapan kita itu kerja dan kapan kita tuh enggak. Ya, apalagi nih kalau kita ngomongin konteksnya yang remote working, yang WFH. WFO pun demikian gitu. Intinya kita harus punya boundary gitu. Jadi enggak 24/7 itu emang apotek ya kan. Ya. Nah, terus kita juga bisa jujur dengan kebutuhan personal kita gitu. Jujurnya ke siapa ya? Yang paling dekat ke atasan gitu. Sehingga kita tahu apa sih hal-hal yang menjadi prioritas kita, yang penting bagi kita. Kita tahu hal-hal apa yang bisa dinego gitu, ibaratnya biasa yang enggak gitu di waktu-waktu tertentu gitu. Nah ini yang kedua, bikin boundary, atur ekspektasi orang. Nah yang ketiga itu adalah ya kita menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Sehat itu gimana sih caranya menjaga kesehatan? Ya dengan cara kita menjaga bahwa tubuh kita ini dapat tidur yang cukup, ya kan? Kemudian dapat makanan yang bernutrisi, kemudian kita kasih bonus gerakan ya, exercise. Itu sebenarnya adalah cara kita menjaga kesehatan. Dan ini masuk ke dalam rutinitas gitu, bukan kayak sesuatu yang di luar rutin gitu. Masukkan itu dalam rutinitas. Nah selain itu juga perhatikan kesehatan mental kita. Tadi walaupun sifatnya fisik sebenarnya ngaruh banget kan ke mental gitu. Kalau kita kelelahan juga mental akan kena juga. Nah perhatikan kesehatan mental, kenali tanda-tanda burnout ya kan. Banyak sekarang bisa belajar dari mana saja. Jadi kalau memang lelah ya istirahat. Kalau sudah bekerja keras ya kita hargai diri kita gitu. Kasih reward kayak gitu. Dan reward ini nggak harus selalu duit atau jalan-jalan gitu ya, makanan enggak, bisa dengan istirahat yang cukup. Itu juga merupakan reward ya. Gitu. Kemudian belajar bilang tidak. Nah ini juga salah satu hal yang cukup penting menurut saya. Tapi bukan berarti nggak terus yang apa-apa nggak mau juga ya gitu kan, terus nggak disuruh ini nggak maaf belum disuruh gitu kan. dah no. Tapi intinya tadi kalau kita sudah belajar mengenali diri, kita bisa memanajemen diri kita sendiri, kita akan tahu nih kapasitas diri kita tahu tugas-tugas kita apa. Tadi prioritas kita sudah jelas. Nah ini akan lebih mudah, kita akan tahu gitu ya. Ketika misalnya ada tugas yang ini kayaknya melebihi kapasitas saya dan kalaupun dikerjakan bisa, tapi ini akan mengganggu. Nah ini kan jadi hal-hal yang bisa dinegosiasikan gitu. Dan kita akan lebih mudah tuh memilih mana sih yang perlu kita lakukan, mana yang bisa kita tunda dulu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ya gimana caranya supaya seimbang, ya tetap harus ada me time kalau kata orang sekarang ya. Kita punya waktu personal time, dan di personal time ini usahakan melakukan sesuatu yang memang disenangi gitu. Misalnya sih paling gampang punya hobi gitu ya, ini yang sering dilupakan nih. Dan kalau kita punya me time, personal time, itu pastikan kita tadi melakukan sesuatu yang memang kita mau, kita senengin gitu. Kenapa? Supaya fulfilling gitu. Kalau kita fulfilling kan habis itu puas gitu ya. Dan harapannya kita jadi refresh dan juga recharge, sehingga kita jadi lebih siap gitu untuk kembali ke kenyataan. Kira-kira begitu sih
hal yang bisa kita lakukan. Oh, satu lagi, ini nggak ada hubungannya sama tips tadi, tapi tadi kan saya bilang belajar dong tentang burnout, kesehatan mental dan sebagainya, itu bukan sebagai sarana untuk mendiagnosa diri ya teman-teman, hanya untuk meningkatkan literasi kesehatan mental kita supaya kita tahu nih kapan harus berhenti gitu kan. Kapan kita harus ngapain dan juga kapan kita harus misalnya meminta bantuan para ahli gitu. Gitu. Jadi jangan self diagnose. Itu agak keluar topik sih, tapi nggak apa-apa ya Pak Diri. Ya jangan cepat-cepat mendiagnosa diri ya. Kalau kita nggak ahlinya nanti kita dikit-dikit mental healing ya. Oke, teman-teman. Di penghujung acara ini kita diantar oleh Mbak Anggita untuk jujur ya. Kita ini unik loh dan sangat personal ya. Oleh karena itu bisa saja muncul fenomena hustle culture ya. Tetapi kita akhirnya manusia ini yang menentukan. Karena kita unik lalu kita nggak bisa juga membandingkan dengan yang lain ya. Kita yang menentukan bagaimana kita mengatur diri, bagaimana kita membuat keseimbangan untuk diri sendiri yang berbeda dengan yang lain ya. Karena dengan begitu lalu perilaku kita dan mental kita itu menjadi terjaga ya. Karena kita unik dan kita manusia itu kita butuh keseimbangan agar terjaga well-being kita ya. Harkat dan martabat kita sebagai manusia itu tidak diletakkan kepada pekerjaan tetapi sebagai manusia yang mengerjakan sesuatu yang memproduksi sesuatu yang membuat segala sesuatu menjadi bermakna dan bernilai kalau orangnya memang melakukan dengan seimbang, dengan well-being, dengan happy, ya tidak dalam suasana hustle culture. Teman-teman semua, jangan lupa ya follow Instagram, IG, ya IG, ya di @psikologi_binus ya. Sekali lagi di @psikologi_binus ya. Gitu. Juga nanti kalau berselancar di YouTube dan segala macam sosial media, jangan lupa like and subscribe Psikologi Binus ya. Akhir kata, terima kasih Mbak Anggita. Terima kasih. Kita tidak tepuk tangan virtual karena saya bisa tepuk tangan. Ingat, hidup bukan lomba lari. Nah, tapi hidup jalan itu, cepat. Hidup tuh kayak naik sepeda aja sih. Tentang bagaimana kita mempertahankan keseimbangan supaya nggak jatuh. Udah itu aja. Nah ini quote-nya yang tadi belum sempat disampaikan ya. Gitu. Jadi hidup itu tidak hanya lari, tapi juga kadang naik sepeda. Dan kalau nggak bisa seimbang, kita akan jatuh dan terjerembab. Bye. Dah, terima kasih.